Ke-47, Gempar. Hamad dan Hanan sedang memesan makanan, sementara Baby dan Dijah duduk berduaan di meja mereka, menunggu para pria itu. Jah, ini cuma penasaran aja. Ya, jangan diambil hati. Kamu sekarang sama Gus Hanan kok jadi datar aja sih? Biasanya kamu lebay dan baperan kalau dia. Gak suka lagi? Tanya Baby dengan nada menggoda. Yang ditanya malah tersenyum miris, lalu ia menunduk. Ya tahu dirilah Beb. Siapa aku? Aku ini sudah pernah menikah dan kejadiannya seperti ini, masih mau naksir sama anaknya Pak Kiai itu. Namanya kebacut. Kebangetan. Gak tahu diri. Jadi ya, lebih baik aku selesaikan masalahku dulu. Fokus. Lalu lanjutkan hidup. Baru. Ya mungkin setelah berapa lama baru aku berpikir mencari suami lagi. Tapi, Dijah tampak seperti orang yang sedang melamun. Kayaknya lama deh. Kayaknya aku gak akan kepikiran dulu untuk jangka yang gak aku tentukan. Kenapa juga aku dulu? Sudahlah. Menyesal itu kan. Percuma juga. Udah terlanjur. Ya. Dijah menengok dengan wajah melas. Rasanya Baby mau menangis dan memeluknya kalau dia sudah begini. Please lah Dijah kembali ke dirimu yang dulu. Walau ngeselin. Tapi ada kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Aku sekarang memandang Gus Hanan sama seperti Ustadz Hamad dan Pak Kiai. Sebagai sosok pengajar agama saja. Aku hormat dengan mereka. Takzim. Sudah. Tak lebih. Saat Gus Hanan dan Hamad datang kembali mereka membawa satu nampan masing-masing. Berisi minuman. Ya mungkin nanti makanannya datang diantar paling. Jeti kenapa sih kamu itu? Coba cerita sama saya. Insya Allah saya bisa bantu. Ucap Ustadz Hamad dengan ramah. Baby melirik. Lalu wajah Hamad yang tadinya ramah, berubah jadi ketus lagi. Cekek kakak. Ya gak apa kalau dijamah mas. Yang lain baru gak boleh tebar senyum kayak begitu. Pokoknya. Astagfirullah. Sampai senyum pun diatur sama anak ini mat. Dan kau mau-mauan aja. Tanya Gus Hanan heran. Menatap ke arah sahabatnya seperti menatap alien yang aneh. Lalu menatap ke arah Baby dengan heran. Kenapa Gus? Biasa aja kali mah. Namanya suami istri. Aku loh tahu sandi HP-nya Mas Hamad. Tahu pin ATM-nya. Tahu di mana dia nyimpen uang cash. Tahu di mana tetnya. Tahu semua dokumen penting dan sandi emailnya. Semua aku tahu. Hanan menepuk tangan Hamad yang senyum kecil saja. Sementara Hamad hanya tersenyum kecil akibat istrinya yang kini jadi overprotective. Hanan dibuat ngeri dengan kelakuan Baby yang satu ini. Wah, serem juga ya Mat. Bukan gitu Gus. Saya ini kan masih kecil. Imut-imut begini. Manis gitu kan? Ya. Lah Mas Hamad itu berhadapan dengan jamaah banyak. Nanti kalau ada perempuan centil yang merayu, kan bahaya. Makanya semua aku yang pegang. Ada perempuan yang cak. Assalamualaikum, salam kenal saya Fulana dari daerah sini. Salam kenal ya Ustadz. Hayo. Itu aku baca puluhan dalam sebulan. Jelas Baby, memang benar. Semua SMS itu tak pernah dibaca oleh Hamad. Semua nomor yang masuk dan mengirimi pesan. Lalu nomor itu tak dikenal takkan berujung diangkat atau direspon oleh Hamad. Mesti dia cuekin aja. Dan ini yang membuat Baby berpikir, para perempuan itu mengira masih ada harapan untuk mendekati suaminya. Lah, Baby berinisiatif untuk menjawab semua SMS itu dengan jawaban yang tegas, jelas dan tak bertele-tele. Waalaikumsalam ini istrinya. Minta maaf, tapi mohon jangan SMS suami saya lagi. Wassalam. Baby juga terang-terangan bilang ke Hamad kalau ia melakukan hal itu. Lah wong baca handphone dan pesan itu waktu lagi barengan. Tidur-tiduran malas-malasan. Jeti mesti aja Hamad tahu. Hamad menyetujuinya juga. Jeti kenapa tidak? Anggap saja ini tindakan pencegahan. Pelakor zaman sekarang sadis-sadis. Bangga pula. Astagfirullah. Saya sih gak siap mental kalau Jeti Hamad. Gumamnya. Nah. Makanya Gus Hanan masih jomblo ampe sekarang. Skakmat. Dia langsung terdiam. Setelah makanan datang, baru Hamad mengulang pertanyaannya lagi. Gimana Jah? Ada yang mau diceritain gak?
Maaf sebelumnya. Ini hanya perasaan saya aja sih sebenarnya. Ia terlihat ragu. Tapi begitu Baby merangkulnya dari samping, ia lebih percaya diri kini. Saya itu. Semenjak keluar dari rumah, enggak sih. Ya sekitar beberapa minggu sebelumnya juga. Tapi gak separah sekarang, saya sulit tidur. Kalaupun tidur mesti mimpi buruk, makan juga gak enak. Sama sekali gak berasa di lidah, lalu gelisah terus. Itu, apa kira-kira bisa hilang kalau saya nanti sudah cerai sama dia? Di saat ini Hamad berdeham. Diam. Ia seperti sedang berpikir keras. Kamu pernah gak ngelakuin hal seperti ritual-ritual gitu? Tanya Gus Hanan tiba-tiba. Wajahnya serius sekarang. Dijah menggeleng. Pernah minum apa gitu? Air bunga atau darah? Atau kamu pernah diambil darahnya atau kamu suruh makan apa gitu? Yang aneh. Tanyanya lagi seperti sedang menginterogasi. Lagi. Dijah menggeleng. Bisa jadi itu dari trauma kamu aja, Jah. Rasa bersalah yang besar dan takut. Takut karena kamu berada di lingkungan yang tak baik. Di dekat orang yang tak baik. Hati nurani kamu sudah sadar ada yang salah. Dan kamu jadi merasa seperti was-was. Takut. Juga seperti diteror dengan semua itu. Kalau saran saya, kamu move on. Ya untuk melebarkan hatimu. Biar lebih plong. Ya kamu gak pas sholat taubat. Biar lego. Kamu benar-benar minta maaf. Tobat dan berjanji takkan melakukan hal ini lagi. Walau bukan kamu yang ikutan ritual-ritual begitu. Kamu. Dan alam bawah sadarmu merasa bersalah atas itu. Ya gak apa. Kamu minta maaf sungguh-sungguh. Agar kamu bisa lebih sedikit lega. Bisa melanjutkan hidup. Jawab Gus Hanan dengan super bijak. Tumben kali. Baby saja yang mendengarkan Jeti mendelik kaget. Lah kok bisa super bijak begini ini orang? Tumben. Gitu ya Gus. Ya baik. Insya Allah saya kerjakan. Lalu kamu jangan berlarut-larut. Apalagi trauma. Tidak semua lelaki seperti itu. Kamu kebetulan bertemu yang modelan begitu. Bukan berarti semua manusia sama seperti dia. Ngerti? Jangan mau rugi karena orang itu. Kamu masih muda dan masih panjang masa depannya. Move on sekali lagi. Jelas Gus Hanan kini agak niat. Suaranya agak ngotot gitu. Lah, ini ngasih nasihat apa modus? Dijah mengangguk lalu berbisik terima kasih kepada Gus Hanan. Baby memang kini lebih yakin dengan ucapan Dijah tadi. Kalau dia tak lagi berharap atau naksir-naksiran sama Gus Hanan, lah kok tapinya kayak kebalik. Kayak Gus Hanan yang sekarang modelan modus ke Dijah ya. Sudahlah. Jangan memperkeruh keadaan. Semuanya sudah kadung rumit. Jadi ia tak perlu menambahkannya. 2 minggu berlalu, dan Baby sudah mendapatkan keputusannya. Ia sudah resmi lulus. Yeay! Jadilah ia berstatus alumni, kalau dari segi SMA-nya ya. Dari sekolah formal. Kalau dari kelas diniyah, ia masih jauh untuk lulus. Dan karena itu juga, Hamad meminta Baby boyong saja dari pondok begitu wisuda nanti, dan tinggal bersamanya. Sekalian setelah ini, mereka akan mengumumkan pernikahan mereka ke halayak ramai. Rencananya, di acara tahlil rutin di pondok. Beb, Dijah masih di rumah Pak Kiai? Tanya Najwa yang tiba-tiba saja negur. Oh, iya, kenapa? Enggak, nanya aja. Jadi dia gimana keadaannya sekarang? Ya gitu, biasa aja. Tapi ya nggak kayak Dijah yang dulu. Dia lebih diam sekarang. Kenapa? Mau disalamin? Kapan dia bisa keluar pondok ya? Aku mau ketemuan. Sebenarnya dia keluar pondok sih nggak apa. Maksudnya mau keluyuran gitu. Tapi ya dianya yang nggak mau kalau disuruh ke sini. Selama ini aku ajak dia keluar kalau aku pas lagi ada kesempatan. Buat refresh aja. Tapi dia bilang dia malu kalau ke sini. Ya mungkin karena banyak anak-anak kali. Takut banyak yang nanya. Nanti aku sampein deh. Sama Dijah kalau lewat. Jawab Baby santai. Ya wajar sih Najwa kan lumayan dekat dengan Dijah. Cuma ya kemarin kan tegang sama ujian. Ya mungkin dia baru mau bicara selain pelajaran sekarang aja. Baby yang sedang beres-beres tiba-tiba dipanggil oleh salah seorang ustazah. Kamu dipanggil Bunyai.
Kayaknya kamu diminta nemenin Bunyai taksiyah deh. Kok bisa? Siapa yang meninggal Yuas? Tanya Baby dengan cemas. Apa nama yang ia kenal? Ya. Semenjak tinggalnya di Jah di sini, hampir semua ustadzah paham kenapa Baby sering warawiri ke rumah Pak Kiai. Tak lagi mempertanyakan kenapa anak ini kok warawiri terus. Mereka sudah paham kalau Bunyai menganggap Baby seperti anaknya sendiri, plus karena ada di Jah di rumah sang Kiai. Istrinya Kiai Halil. Soalnya lakian kan sama lakian, Bunyai sendirian kayaknya. Oh ya, makasih ya Yuas. Saya langsung ke sana. Ucap Baby dan dia bersiap untuk menemui Bunyai. Sekalian saja. Mau taksiyah? Ya pakai abaya hitam aja. Sekalian kan? Ia memakai kaos kaki dan berjilbab yang rapi. Beres. Dan langsung budal. Tak seperti dulu-dulu yang ia harus nyari cara dan alasan. Kini dia main lonong aja mau masuk ke perbatasan. Seperti sudah lazim saja dia melakukan hal itu. Plus kini tak ada gosip miring apapun mengenai dia dan kedekatannya dengan keluarga Pak Kiai. Baby sudah sampai di rumah Bunyai. Dan mendapati semua orang sudah siap di ruang tamu. Ada Pak Kiai, Hamad dan Gus Hanan. Tak terlihat Dija sama sekali, jadi Dija nggak datang. Ayo, Baby sudah datang. Beb, kamu nanti temani ibuku ya. Dija katanya kurang enak badan. Jadi lebih baik dia di sini aja. Ucap Gus Hanan tegas. Ia sudah dengan baju koko dan sarungnya. Si Pak suami masih dengan koko putihnya dan Baby sudah geleng-geleng. Mau taksiyah kok pakai baju putih. Semua sudah berdiri, dan Bunyai juga Pak Kiai berjalan terlebih dahulu. Baby juga sebenarnya sengaja sih jalan lebih akhir. Dia mau protes. Mas, kamu kok pakai baju kok putih sih? Keluhnya. Kenapa, Mang? Gak boleh. Ini sudah dikubur jenazahnya. Belum. Ini makanya buru-buru. Kenapa sih memangnya? Balas Hamad masih tenang. Baby yang agak ngegas. Mereka sejak tadi bicara pelan biar tak terdengar siapapun. Kan susah nanti nyucinya kalau kena tanah. Protesnya. Kini Baby dijitak. Pelan, karena Hamad gemas. Kayak kamu yang nyuci aja. Lah kan aku yang pusing ngeliatnya gitu. Balas Baby nyinyir kuda. Dipikir lagi, dia tak pernah mencuci pakaiannya Pak suami. Dia dengan mandiri mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. Sebenarnya Hamad malah lebih bersihan dan rapihan dibanding Baby. Mereka tiba di dalam mobil. Baby yang kecil nyelip di tengah. Gus Hanan nyetir di depan, lalu Pak Kiai. Hamad, Baby, dan Bunyai ada di belakang. Duduk dengan tenang. Untung aja Baby punya badan yang kecil. Jadi nyaman-nyaman aja. Bukannya dia ngatain Bunyai. Bukan. Tapi Hamad yang bokongnya aduhai sekali. Nanti kamu sama Bunyai ke area perempuan. Lakian biasanya dipisah. Dan nanti dirawatnya di perempuan dulu. Baru disyolatin. Pindah ke lelaki. Syolatin baru kubur. Biasanya sih gitu. Jadi kamu dampingi Bunyai aja. Oke. Tanya Hamad memastikan istrinya paham tugas. Baby mengangguk paham. Siap bos. Ya benar saja. Yang pertama kali di drop adalah Baby dan Bunyai. Lalu baru ke area pria. Baby menggandeng tangan Bunyai. Dia benar-benar paham apa artinya mendampingi itu. Kesini Beb. Iya Bunyai. Mereka berjalan lalu menemukan bangunan yang sepertinya jadi pusat tempat orang bertaksiyah. Banyak orang yang menyapa Bunyai dan sebaliknya. Bunyai juga tergolong ramah sekali. Semua disapa. Khususnya yang sudah tua-tua. Bunyai menemui Ning Melati. Sebagai keluarga yang ditinggalkan. Adzamalahu ajo, ya anak. Semoga uminya Melati semua amal ibadahnya diterima Allah dan semua keluarga diberi kesabaran. Amin. Amin Bunyai. Makasih. Ya terjadilah adegan peluk-pelukan antara Bunyai dan Ning Melati. Cukup lama sih. Dan Baby cukup tahu diri, ia sedikit menyingkir. Memberikan space untuk keduanya. Melati boleh anggap Bunyai ibu. Rintihnya. Kalau Melati butuh nasihat dan semuanya. Iya nak. Anggap Bunyai ibu sendiri. Ya Ini mah semi modus kayaknya. Modus biar bisa dijadiin mantu.
Sekarang sedang apa? Sudah dimandikan? Tanya Bunyai. Baby paham. Ini yang dimaksud adalah jenazah ibunya. Sedang dimandikan Bunyai. Loh, kamu gak ikut? Ning Melati menggeleng. Semuanya yang urus Mbak Wardah. Ponakannya Umi. Dia memang sudah biasa mandiin. Melati tadi coba. Tapi gak bisa berhenti nangis. Katanya Mbak Wardah gak usah aja. Keluh Melati manja. Oh, ya sudah. Bunyai dipersilahkan duduk. Juga Baby. Mereka duduk dan sedikit bicara. Baby hanya mendengarkan saja. Karena obrolannya tergolong serius. Saat itu, ada sosok perempuan berjilbab lumayan panjang keluar dari ruangan yang sepertinya ruangan tempat memandikan jenazah dan menunduk. Ia langsung pergi ke belakang. Itu. Ustazah Wardah. Iya Bunyai benar. Baby langsung mendongak mencari sosok itu. Perempuan bertubuh lumayan tebal dan lebih sering menunduk. Sepertinya ia cuci tangan atau berwudu baru menghampiri Baby dan Bunyai. Menyalami satu persatu dengan senyuman lebar. Sudah biasa katanya yang memandikan. Iya Bunyai. Kok saya nggak pernah ketemu ya? Memang tak tinggal di sini? Iya Bunyai. Jawabannya sopan dan lembut. Tapi kalau diperhatikan, para ustadzah ini beda jauh sama Ning Melati. Perangainya juga beda. Kalau Ning Melati wajah dan perawakan kayak bidadari. Nah, kalau Ustazah Wardah ini lebih manusiawi. Wajahnya ayu. Tapi tak berkilau seperti Melati. Tubuhnya juga lebih gempal berisi. Overall, dia manis dan enak dipandang. Tapi kalau dibandingkan dengan Ning Melati, jomplang. Tapi entah kenapa Baby malah lebih merasa senang dengan orang ini. Masya Allah. Bunyai mengelus kepala perempuan itu. Obrolan berlanjut dan Baby hanya tersenyum kecil. Semua prosesi dilakukan dan pemakaman pun dimulai. Para lelaki yang pergi ke pemakaman. Baby dan Bunyai menunggu para lelaki pulang dari pemakaman baru kembali ke pondok. Bunyai. Sama siapa saja kesininya? Tanya Ning Melati dengan manja. Oh, sama Hanan, Buya dan Hamad. Sama Baby juga. Nah, barulah pertama kalinya Ning Melati menengok ke arahnya. Baru nyadar ada Baby dari tadi. Sementara Baby sedang mengobrol asik dengan Ustazah Wardah yang baru ia ketahui hanya mengajar khusus anak TK dan SD, pengajar pengajian anak-anak. Oh, Baby. Ucapnya mengangguk pelan. Baby tersenyum lebar. Mengangguk juga. Sebenarnya sudah banyak tamu yang pulang. Hanya beberapa tamu saja yang ada di sana. Ya berhubung belum dijemput. Baby dan Bunyai masih di sana. Menunggu. Assalamualaikum. Suara pria yang sepertinya Gus Hanan. Baby berdiri dan langsung mendekati. Waalaikumsalam. Udah Gus mau pulang? Iya. Tuh. Si Hamad bajunya tanah semua Beb. Ucap Hanan menunjuk ke arah belakang. Dan benar saja. Hamad datang dengan baju kokonya bertabur tanah. Kok bisa sih? Lah dia ikutan masuk. Malik sama dia yang turun ke bawah. Balas Hanan, lalu Bunyai ikutan keluar. Ning Melati juga ikutan di sampingnya. Di depan sana masih ada lumayan banyak orang yang sedang menuju ke tempat ini, atau yang baru mau pulang. Ada beberapa gerombol juga lelaki yang baru dari pemakaman. Intinya, di sini banyak orang. Pakai banget. Mas, ya ampun. Kok tanah semua? Ini mah gak bisa dicuci. Di laundry bisa gaya. Baby lepas kendali, ia menghampiri Hamad dan main bersih-bersihin tanah itu dengan tangannya. Jeti di mata orang lain. Ini. Ada perempuan yang mendatangi Ustaz Hamad dan meraba tubuh pria itu di depan banyak orang. Alamak. Gemparlah dunia persilatan kalau begini.